Well, actually not because Mengincar hasil finish di urutan ketiga, para pemain timnas Indonesia sudah siap menghadapi Jepang tanpa beban, bahkan dengan target kemenangan di kandang lawan. Sebanyak ribuan supporter Indonesia akan mendukung langsung laga pamungkas Indonesia kontra Jepang. Ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat. PSSI tengah memproses pemain keturunan baru, untuk dipersiapkan agar segera bisa bergabung di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia. Akan diapit kekuatan tim Timur Tengah. Berikut analisis perbandingan peta kekuatan timnas Indonesia dengan para calon lawannya di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia. Sebelum kita membahas, silakan Anda subscribe channel ini terlebih dahulu, agar Anda terus mendapatkan berita terbaru timnas Indonesia. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Usai melumat timnas China dengan skor 1-0, skuad Garuda yang kini berada di bawah arahan Patrick Kluivert, sosok yang syarat pengalaman di berbagai ajang sepak bola dunia, langsung mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya, menghadapi King of Asia, Jepang. Laga berat ini akan digelar pada tanggal 10 Juni mendatang, menjadi pertandingan pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan bertandang ke markas Jepang tanpa beban. Hasil apapun dalam laga ini tidak akan mengubah posisi Indonesia yang akan tetap melaju ke putaran keempat. Namun yang perlu digarisbawahi adalah, kemenangan atas Jepang tetap menjadi target utama bagi Indonesia. Sebab, hasil kemenangan di kandang Jepang akan memberikan dampak besar terhadap mental dan kepercayaan diri para pemain. Tak hanya itu saja, jika Indonesia mampu menumbangkan Jepang di kandangnya dan meraih 3 poin, maka peluang Indonesia untuk finish di peringkat ketiga grup C akan sangat berdampak pada jalur penentuan calon lawan Indonesia di putaran 4 nantinya. Menempati posisi ketiga grup C jelas memberikan keuntungan strategis di putaran berikutnya, berdasarkan format undian dan pemetaan kekuatan calon lawan. Peringkat ketiga memungkinkan Indonesia menghadapi lawan yang relatif lebih ringan. Maka dari itu, laga kontra Jepang bukan semata soal gengsi atau harga diri. Lebih dari itu juga soal menyangkut arah perjuangan Indonesia menuju Piala Dunia. Secara statistik dan sejarah, Jepang adalah lawan yang sangat tangguh. Jepang tak hanya menjadi Raja Asia, mereka juga masuk kategori salah satu raksasa dunia. Namun, timnas Indonesia saat ini berbeda dari 10 atau 15 tahun yang lalu. Jika dulu timnas Indonesia harus pontang-panting menghadapi kekuatan Asia Tenggara, kini kedalaman serta materi skuad timnas Indonesia sudah masuk daftar kekuatan pendatang baru di Asia. Indonesia menantang Jepang tidak datang tanpa modal. Persaingan sengit Indonesia di grup C menjadi bukti bahwa skuad Garuda memperagakan permainan dinamis, kuat saat bertahan, dan berbahaya saat menyerang. Indonesia sepanjang babak kualifikasi putaran 3, tampil solid, disiplin dan taktis, disertai dengan determinasi tinggi. Patrick Kluivert juga terus-menerus mendorong anak asuhnya untuk tetap bermain agresif dan percaya diri tinggi tanpa pandang lawan. Dimanapun bertanding, skuad Garuda siap, meski harus menghadapi tekanan dari publik tuan rumah yang menyandang sebagai salah satu raksasa dunia. Tak hanya sebatas percaya diri tanpa modal, skuad Garuda saat ini sudah teruji dan siap bersaing. Dukungan dari supporter juga menjadi faktor penting dalam laga ini, untuk meningkatkan moral para pemain di laga tandang. Dan kabar baiknya, akan ada lebih dari 2.000 supporter Indonesia telah terkonfirmasi akan hadir langsung di laga Jepang versus Indonesia untuk memberikan dukungannya langsung. Angka ini masih bersifat sementara dan kemungkinan akan terus meningkat, seiring dengan antusiasme publik yang melonjak pasca kemenangan atas China. Kehadiran ribuan supporter Garuda fans di tribun stadion dipastikan akan memberikan suntikan moral yang luar biasa bagi para pemain yang akan berjuang demi merah putih yang selalu ada dimanapun Indonesia bertanding. Di sisi lain, PSSI bersama tim pelatih mulai mematangkan strategi jangka menengah untuk menghadapi putaran 4. Salah satu langkah nyata yang tengah diupayakan adalah memproses naturalisasi administrasi pada pemain muda berbakat berdarah Indonesia yang kini sedang disiapkan di putaran keempat, Miliano Jonathan.
Pemain ini dikenal memiliki kelincahan disertai skill individu yang mumpuni. Pemain potensial ini memiliki pergerakan yang eksplosif dari sisi lapangan. Dengan naluri mencetak gol yang tinggi, Miliano dinilai sangat potensial untuk menjadi senjata tambahan dalam menghadapi tim-tim kuat dari kawasan Timur Tengah. Miliano Jonathan bisa menjadi pemain pembeda. Trio lincah, Ole Romeni, Marcelino Ferdinand dan Miliano Jonathan akan sangat ciamik jika ketiganya dikolaborasikan secara bersamaan. Di sisi lain, kehadiran Miliano Jonathan juga akan semakin mempertebal kedalaman skuad Garuda. Pemain inti dan pemain pelapis akan semakin padat, kuat dan siap menuntaskan putaran 4 menuju Piala Dunia. Perhatian pada Miliano Jonathan tidak terlepas dari profilnya yang dinilai sangat cocok untuk melawan karakter permainan khas Timur Tengah di putaran keempat nantinya. Indonesia akan bersaing bersama 5 negara lain yang seluruhnya berasal dari kawasan Timur Tengah, Arab Saudi, Irak, Qatar, Uni Emirat Arab, serta satu di antara Oman atau Palestina. Mayoritas tim-tim tersebut dikenal kuat dalam organisasi permainan, disiplin secara struktural, dan memiliki kekuatan fisik yang solid. Namun demikian, mereka sering kesulitan menghadapi tim-tim dengan transisi cepat dan permainan individu yang eksplosif. Di titik inilah, Indonesia berpeluang menjadi kuda hitam yang menyulitkan. Patrick Kluivert tampaknya menyadari sepenuhnya kebutuhan akan fleksibilitas taktik. Ia telah menyiapkan kerangka tim yang mampu bermain dengan berbagai pendekatan. Indonesia kini terbukti solid saat memainkan skema bertahan dengan serangan balik cepat, namun juga sanggup mendominasi permainan lewat penguasaan bola dan kreativitas lini tengah. Ini adalah perkembangan penting yang menunjukkan kedalaman taktik timnas semakin matang dan variatif. Kondisi ini juga menuntut pelatih untuk terus melakukan observasi dan pemetaan karakter pemain. Penerapan strategi harus disesuaikan dengan komposisi tim dan kekuatan lawan. Artinya, selain membangun kolektivitas, pelatih juga harus mampu mengeksplorasi kemampuan individu pemain agar bisa memberikan efek kejutan dalam setiap laga. Dalam konteks ini, Miliano Jonathan, jika proses administrasinya tuntas, akan langsung dimasukkan dalam kerangka latihan dan diintegrasikan ke dalam skema taktik. Fleksibilitas menjadi kata kunci. Indonesia tidak boleh terpaku pada satu pola permainan, harus ada kemampuan untuk beradaptasi dengan gaya lawan, sekaligus menjaga identitas permainan sendiri. Pendekatan inilah yang perlahan mulai terbentuk di bawah asuhan Kluivert, di mana kombinasi antara pressing tinggi, transisi cepat, serta disiplin dalam pertahanan menjadi ciri khas baru timnas Indonesia. Pada laga melawan Jepang, penting bagi para pemain untuk tampil tanpa tekanan. Karena tidak ada tuntutan harus menang, para pemain diharapkan bisa bermain lebih lepas, lebih fokus, dan lebih tenang dalam mengembangkan permainan. Dalam kondisi seperti itu, potensi terbaik justru lebih mungkin keluar. Dan bila pada akhirnya hasilnya adalah kemenangan, maka itu akan menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap bersaing dengan siapapun di babak selanjutnya. Jepang memang lawan yang berat, tapi sejarah sepak bola selalu menyediakan ruang untuk kejutan. Selama para pemain tetap fokus, percaya diri, dan disiplin dalam menjalankan instruksi pelatih, maka segala kemungkinan tetap terbuka. Dan kini, seluruh persiapan diarahkan pada laga yang tinggal menghitung hari. Pada tanggal 10 Juni mendatang, seluruh mata pecinta sepak bola Indonesia akan tertuju ke satu tempat, stadion di Jepang. Disitulah sejarah mungkin akan kembali ditulis, bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana bangsa ini terus berjuang menembus batas, demi satu impian besar, tampil di Piala Dunia.